Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM, Up Radio The Leading Station. Selamat pagi, Apmini, apa kabar Anda? Kembali lagi setelah Hari Raya Idul Fitri kita break. Hari ini Market Corner hadir tentu saja untuk kita bareng-bareng belajar dengan guru kita Mas Tommy Arno Funds untuk bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis online kita. Dan ini menjadi salah satu solusi usaha di mana orang sekarang banyak menggunakan gadget untuk bersosial media. Dan disitulah adalah peluang kita untuk bisa menjadikan sosial media atau gadget kita itu sebagai ATM di keluarga kita. Untuk itu kita langsung saja menghadirkan guru kita Mas Tommy Arno Funds dari Gunung Muria Kudus. Selamat pagi dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak terasa ya Mas, Lebaran kedua di masa pandemi. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, masih dalam Idul Fitri nih Mas, mohon maaf lahir batin ya Mas, kalau banyak salah-salah ketika kita siaran bareng. Mungkin Mas Tommy udah nunggu, kok nggak dihubung-hubungin gitu ya, karena iklannya banyak gitu ya, sabar. Iklan dulu. Amin. Mudah-mudahan deh selalu berkah semuanya ya. Nah ini menjadi sebuah ruang juga sebetulnya ya Mas. Kita pengen teman-teman yang punya usaha online juga atau toko online dan juga mungkin yang akan ingin membuka toko online, belajar, silahkan Anda bisa sharing juga. Dan kita seneng kok kalau memang program ini memberikan satu insight buat teman-teman dan bermanfaat juga. Kita juga belajar dengan Anda kok teman-teman. Nah Mas Tom, hari ini ada yang mengusulkan nih, sudah buka toko online, tapi tadi secara psikologis masih kadang-kadang up and down. Karena sering juga menghadapi konsumen yang aneh-aneh, ujungnya juga nggak beli-beli. Kemudian juga posting yang kita tempelkan di sosial media itu selalu mendapatkan kritikan. Dan yang berikutnya adalah sekali beli dia komplain dan kemudian juga marah karena barangnya tidak sesuai yang ditawarkan atau deskripsinya tidak sesuai yang ada di headline di toko online-nya. Makanya hari ini kita akan mencoba untuk kembali menguatkan sang pengirim pertanyaan ini untuk bisa saling belajar ya. Mungkin ini menjadi sebuah komunitas ya, Market Corner gitu ya, untuk menguatkan satu dengan lainnya. Bisa. Bagaimana mengenal dan juga menyikapi karakter pembeli. Oke, ini dari seseorang yang inisialnya hamba Tuhan aja ya, dia tidak mau disebutkan. Oke. Itu donasi berapa itu Mbak? Donasi ilmu yang luar biasa. Emang ya Mas, salah satu kuncinya psikologis ini ya. Kematangan kita dalam menghadapi karakter orang yang beragam menjadi kunci sukses berbisnis juga. Gimana nih Mas, apa yang harus dilakukan? Ya memang dari kita dulu nih, dari sisi penjual memang harus siap apapun sih. Nah makanya ketika kita mantis mulai atau sudah berniat jualan, entah itu offline atau online terutama ya, karena kita sekarang masanya online, ya kita emang harus ada persiapan. Pertama persiapan produknya, persiapan promosinya, termasuk persiapan bagaimana kita nanti bisa closing. Seperti itu. Nah intinya pembeli itu membeli karena emosi sih sebetulnya. Ya kan, oh ini produk kok gue banget gitu kan, ini produk cocok banget sama aku dan seterusnya. Kenapa kok mereka, ya kita rasakan kita sebagai pembeli lah, oh ini produk ini menyelesaikan masalahku nih. Di rumah misalnya sedang banyak tikus, wah ini cocok nih produknya untuk tikus gitu. Saya sedang jerawatan, wah ini produknya cocok. Jadi emosi dulu yang akan tampil di sana gitu. Nah kemudian nanti emang akan macam-macam pembeli itu, ada yang nanya doang, udah nanya detail, belinya di tempat lain itu biasa aja gitu. Nah kita nanti sebagai penjual memang harus bisa mempermainkan emosi tersebut.
Sehingga memang nanti ada yang dinamakan teknik closing seperti itu, dan itu butuh jam terbang juga. Jadi semua teknik yang ada di ilmu-ilmu jualan tuh butuh jam terbang. Jadi nanti apapun respon dari pembeli ya sudah biarkan saja gitu, dan kita tetap layani dengan senang hati. Beli nggak beli pokoknya kita profesional gitu. Memang tugas kita adalah menyapa mereka dan melayani mereka, udah itu aja. Ya kan, nanti tinggal kita hasil akhirnya sih kalau di kami memang kita pasrahkan aja ke yang di atas ya, karena yang maha membolak-balikan hati gitu. Bahkan kami pernah mengalami gini, bahasa Mbak. Marketing sufi banget nih. Iya, bahkan kami pernah gini, Mbak. Orang ini beli produk yang sama di tempat lain, di toko lain, tapi ketika dia komplain tuh menghubungi kita karena kita yang paling bisa dihubungi. Ya sudah, tetap kita bantu walaupun apa namanya dia tidak beli di kita gitu. Ya tetap kita layani, dan akhirnya si pembeli tadi jadi pelanggan loyal di kami gitu loh. Karena kita tadi ya pelayanannya bagus, kita fast respon dan sebagainya. Jadi ya kita emang harus siap dengan fase-fase itu sih, Mbak. Yang perlu kita siapkan memang diri kita untuk melayani pelanggan yang atau calon pembeli yang bagaimanapun. Nah, pembeli itu kan macam-macam banget. Ya, tapi intinya mereka akan mengedepankan emosinya dulu gitu. Wah, ini murah nih gitu kan. Tapi ketika dia udah dapat murahnya, tapi ya barang murah kan kualitasnya tidak sebagus yang apa harga yang standarnya mahal. Misalnya seperti itu. Ya itu nanti dia akan ada komplain ya, itu karena kenapa kok dia komplain dan sebagainya, karena emosi dulu nih tampil pertama. Nah, kita emang harus latihan. Ya kan, ya kita posisikan lah, kita ketika membeli sesuatu kan pasti emosi dulu gitu kan. Iya. Jadi ini Gitu, menjadi salah satu kunci ya, ketika orang membeli itu adalah emosi. Ketika sesuatu yang dia harapkan tidak sesuai, maka komplain pun dengan secara emosi ya, Mas ya. Pastinya, Mbak. Dia kenapa kok emosi? Karena ya itu tadi, dia sudah merasa wah ini adalah solusi buat aku nih. Tapi ternyata misalnya kok pelayanannya gini ya, belum masuk ke produk ya. Terus nanti ketika pelayanan sudah kurang bagus, ketika dia menggunakan produknya ternyata kurang bagus juga misalnya produknya. Nah, itu ya dia akan komplainnya jadi double kan, seperti itu. Nah, makanya sebelum masuk kita jualan, kita harus persiapkan ya, ada gampangannya tuh ada harga, ada rupa lah gitu kan. Ya kalau memang misalnya dulu saya juga sempat pernah berjualan produk-produk KW ya, seperti power bank dan sebagainya gitu ya, saya jelaskan di deskripsi bahwa ini bukan original ya, bukan original sih. Jadi kalau misalnya tidak tahan lama atau mungkin nanti kualitasnya tidak sesuai yang diharapkan, saya sudah tulis di situ bahwa ini barang bukan original gitu loh. Nah itu harus jelas juga, Mbak, jujur dan transparan. Jadi deskripsi itu betul-betul jelas ya kondisinya seperti apa ya, Mas. Penting nggak sih, Mas, kalau misalnya ya kita memunculkan bahwa ini tadi kalau Mas Tommy bilang ini hanya KW bukan original. Nah mungkin kalau yang kain atau baju dan lain sebagainya ini itu dimunculkan, Mas. Misalnya ini hanya jahitan itu gitu itu perlu juga. Ya biasanya kalau fashion kan dia bahannya ya, orang biasanya udah tahu sih kalau ya? penggemar fashion udah tahu, oh nih bahannya ya memang harga segini dan ya emang seperti itu, dan kita biasanya tidak akan komplain karena udah tahu gitu kan. Biasanya kalau misalnya kita jualan kaos gitu, oh yang combat 24 atau yang 30 itu kan udah perbedaannya jauh. Nah, combat 30 sendiri kan ada yang kualitasnya bagus, ada yang sedang, dan itu ya kita udah paham. Jadi ketika kita ditawarin kaos combat 30 dengan harga yang murah, ya ini pasti bahannya begini gitu. Jadi sebagai pembeli pun kita sudah akan maklum gitu kan. Nah, memang sebaiknya di deskripsi itu kita jelaskan setransparan mungkin, sedetail mungkin, supaya ketika orang beli itu minim komplain gitu. Nah, kemudian ketika ada yang menghubungi dan menanyakan kembali, ya sudah, kita sampaikan lagi, ini kondisinya seperti ini loh produk kita gitu. Nah gitu, jadi termasuk aman buat kalau kita berdua. Jadi kalau ada sesuatu yang dikomplainkan atau dipertanyakan, sebetulnya deskripsi sudah dijelaskan ya, Mas ya. Nah ini dia
dia menanyakan, saya itu posisi ada di, oh saya bukan produsen Mbak, saya hanya mengambil barang dari orang. Oh, dropshipper ya berarti ya, tidak ini ya. Kemudian yang saya tanyakan lagi, ketika kain sebut saja bahannya batik ya Mbak, ini luntur, apakah saya juga harus menuliskan di deskripsi itu? Apakah itu tidak menjatuhkan? Apakah itu tidak menjatuhkan bahan yang atau kain atau fashion yang saya jual? Gitu. Jadi luntur, Ya enggak, Mas. justru membantu kan beberapa penjual batik juga melampirkan kok. Jadi batik ini jika dicuci pertama kali dia akan luntur. Makanya tips untuk mencuci batik pertama kali adalah, nah dia tuliskan tuh di deskripsi. Jadi dipisahkan dengan pakaian-pakaian yang lain dan seterusnya gitu. Jadi kita intinya apa? Harus membantu pelanggan, harus membantu pembeli. Jadi bisa tips cara merawatnya, untuk mencucinya dan seterusnya itu ditampilkan aja. Justru dengan seperti itu karena pelanggan itu terbantu, dia akan jadi loyal biasanya seperti itu. Nggak usah khawatir, dan batik aslinya memang luntur kok. Memang luntur ya, karena memang pertama dicuci itu gitu ya Mas. Ada luntur-luntur gitu. Nah itu yang disebut mungkin tadi membantu ya. Jadi orang tidak tambah marah ketika ini digabung dengan pakaian lain cucinya ya. Kan jadi meluntur ke pakaian-pakaian yang lain, mungkin itu yang bikin tambah marah kali ya. Nah batik yang nggak luntur mungkin bukan batik tulis ya, mungkin cap atau print. Nah itu nggak luntur kalau itu. Oh iya benar. Benar. Jadi di batik ini asli juga luntur pasti. Jadi ditulis juga ini batik asli, dibatik oleh tangan misalnya gitu ya Mas, sehingga nanti ininya penyucian pertamanya mohon dipisahkan, gitu. Betul. Itu akan lebih baik. Oke, tadi kalau Mas Tom, saya mengutip sedikit dari Mas Tom tadi, jujur dan transparan itu ya, sehingga tadi meminimalisir adanya komplain, kemudian kekecewaan juga dari konsumen. Dan rezeki sudah ada yang ngatur ya. Jadi banyak lapak di mana-mana gitu ya. Makanya tadi yang diutamakan adalah fast respon, kemudian deskripsi itu jelas, dan selalu bahagia melayani konsumen dengan beragam karakternya. Oke, mudah-mudahan tips-tips ini atau hal-hal tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Tom bisa memperkuat iman Anda ya untuk tetap berjualan online. Sehingga imunnya dengan virus-virus komplain-komplain ini semakin menebal dan Anda semakin pintar untuk menghadapi komplain dari konsumen. Betul. Asal jangan kapok saja ya. Kalau kapok itu sudah membuat orang tidak berbuat apa-apa. Ya, Mas bicara soal emosional konsumen. Bagaimana kita juga bisa melakukan atau tadi kalau Mas Tom bilang kita ini aja mainkan saja emosi mereka. Nah kayak saya misalnya ya, kemana saya beli online karena ada ini kompor yang di meja tuh loh Mas. Habis nyampe, oh cuman gini doang ya, gitu ya. Tadinya, oh ini bagus ya kalau kita pergi-pergi, kalau mau barbekyuan nggak usah repot dan lain sebagainya gitu kan. Di situ, oh kan kita nggak kemana-mana, lagi pada repot semua, oh cuman begini doang gitu ya. Nah itu sebetulnya ketika ada tampilan-tampilan yang menarik, itu seperti apa sih seorang penjual itu membuat konsumen itu jadi merasa bahwa itu aku butuh ini, aku butuh ini, aku butuh ini gitu Mas? Ya, tadinya kan kita pertama pasti kan kena emosinya karena melihat visual desainnya kan gitu loh. Ini kayaknya cakep nih gitu kan. Nah kemudian kalau misalnya tadi contoh kasusnya Mbak Santi yang kompor gitu kan, harusnya bisa disimulasikan gitu loh. Oh kalau ketika ada di outdoor itu tampilan si kompor ini gimana. Jadi orang semakin punya bayangan kan. Itu kan juga mempengaruhi emosi dia. Wah bener nih aku butuh banget nih gitu kan. Apalagi aku lagi sedang traveling, liburan kemana gitu kan. Nah jadi selain desain promosinya juga ada desain simulasi ketika digunakan di outdoor, atau ketika sedang traveling, atau ketika dia mengemas kompornya itu dalam satu tas kecil yang sangat efisien misalnya. Jadi bisa disimulasikan juga dalam bentuk gambar. Di samping nanti ada penjelasan detailnya di deskripsi seperti itu Mbak. Oh yes.
Itu ya. Jadi emak-emak itu sebetulnya ada sesuatu yang bikin praktis itu, aduh langsung ya. Iya. Jadi kan kalau mau kemana-mana jajan itu kan agak sedikit meragukan ya, walaupun praktis juga. Kalau kita bisa mempackage bahan-bahan, kemudian masak sendiri kan enak. Ini ada kopi ponco, Mas, yang sudah memunculkan di Instagram Live di Samarinda nih, di Balikpapan. Iya. Masih berlangsung pembatasan sosial ini, Mas. Gimana nih kalau saya mau buka cabang di era pandemik seperti saat ini? Ya, ini Menurut Mas Tom? perhitungannya ya kalau memang masih banyak pembatasan sih sebaiknya tunggu dulu ya buka cabang. Selain masalah itu juga dari sisi finansial seperti itu kan. Memang kalau finansialnya sudah cukup kuat sih sebetulnya nggak apa-apa pertimbangannya seperti itu. Dan sebetulnya buka cabang atau tidak itu jangan latah ya. Jangan latah juga Bro Ponco ya, Bro Ponco nih dulu ketemu di Balikpapan sama Rinda juga. Oke. Jadi perlu dihitung juga dan sebaiknya sih kita lebih memaksimalkan apa yang ada sekarang sih kalau menurut saya. Misalnya ada program-program khusus, misalnya yang namanya Agus, karena ini nanti mau bulan Agustus gitu kan, dapat diskon atau kita bundling dengan pembelian kopi dengan apa seperti itu. Jadi ada program-program saja yang difokuskan di tempat kita sekarang sebelum kita buka cabang. Karena memang kondisinya lagi nggak pasti banget nih. Gitu kan, kondisi lagi nggak pasti banget, jadi kita juga jangan gambling juga dengan situasi sekarang, karena ya di Kudus juga banyak teman-teman masih menahan diri untuk buka cabang sih, dan akhirnya mereka bikin bikin promo-promo menarik dari paket produk yang ada, jadi paket rame-rame, jadi seperti itu, jadi dia bikin paket untuk 5 orang, jadi justru yang datang ke warungnya dia tuh minimal 5 orang kan supaya bisa dapat harga paket tersebut gitu. Nah, bikin hal-hal seperti itu Bro Ponco. Jadi kita tahan dulu karena emang kondisi sekarang serba tidak pasti. Jadi kita bikin aja paket-paket menarik dari apa yang sudah ada seperti itu. Nah, kalau di Kudus nih banyak nih teman-teman bikin ada paket rame-rame minimal 5 orang kayak gitu. Jadi benar-benar yang datang tuh banyak tuh. Sehingga warung kita juga banyak gitu yang datang. Benar ya, ini menjadi salah satu masukan yang punya kafe barangkali untuk memulai bagaimana strategi-strategi itu ya. Karena kok Mas Tom tadi berpesan jangan sampai latah. Emang ada ya Mas yang sudah buka usaha kemudian melihat apa mereka kemudian antusias dan emosional untuk bisa membuka cabang dan cabang. Dan apa yang harus dilakukan ketika kita mau mengembangkan usaha dengan membuka cabang itu Mas, tipsnya? Ya, waktu itu saya pernah sendiri sih handle sebuah usaha kuliner. Nah, ini belum ada setahun, malah kurang lebih sekitar 6 bulan. Memang pada waktu itu walaupun ada di gang sempit ya, usahanya itu ada di gang sempit, itu rame banget sih dan enak banget sih memang produknya. Tetapi dia berpikir, wah aku kalau misalnya banyak titik, penghasilanku akan semakin banyak juga. Ya betul. Tapi dia tidak ngitung effort yang harus dikeluarkan kan, dan akhirnya dia buka cabang di mana-mana. Dan karena manajemennya juga belum kuat, akhirnya ya malah babak belur Mbak gitu. Jadi cabangnya kok nggak pernah setor gitu kan, dan seterusnya. Karena juga cabang itu kan harus kita riset dulu. Kita survei dulu nih tempat bagus nggak buat jualan produk saya gitu kan, yang kategorinya misalnya kayak cemilan seperti itu, kira-kira nanti ada orang yang beli nggak gitu, karena tidak selalu bahwa ini produk laris di sini di tempat lain juga bakal laris, tidak seperti itu juga, tidak semudah itu juga gitu loh. Nah banyak pertimbangan-pertimbangan, jadi dia kesusu pengen besar ya, terburu-buru ingin besar, akhirnya malah sekarang hancur sekarang. Ya. Jadi memang kalau mau membuka cabang seperti mau mengawali itu ya Mas, surveinya sama seperti itu ya. Betul. Idealnya. Betul. Iya betul, dan kita harus tahu betul gitu. Misalnya saya buka soto di Kudus di tempat yang di Jalan Besar itu rame nih, tapi belum tentu saya buka di Semarang bakal rame juga gitu kan. Belum tentu, dan itu harus benar-benar perlu riset. Kita perlu beberapa kali nyoba di sana, kira-kira kalau ini buka soto juga dengan tipe seperti ini apakah akan ada pembeli, dan
Seperti itu. Banyak juga kan yang franchise-franchise gitu bukanya di sembarang tempat juga nggak jalan kok, di tempat saya sepi nih. Mana janjinya gitu ya, karena dia salah pilih tempat juga gitu. Oh iya iya iya. Benar ya. Jadi kalau memang akan memulai beberapa titik itu ya sama effortnya dengan yang ada di pusat itu walaupun tidak sebesar itu ya Mas ya. Tapi paling tidak Betul. instrumennya 11-12 lah ya. Jadi tidak Iya. memikirkan effortnya, langsung berpikir nanti banyak setoran gitu ya karena banyak yang terjual dan tidak mikir di situ harus ada orang lagi, harus ada tempat lagi gitu ya. Oke, harus Ya ada karena kawan servis saya ini lagi. kan dia berpikirnya gini, Mbak. Aku kan jualannya di gang sempit nih. Di gang sempit Itu aja aja laris. laku. Ya iya, di Kudus soalnya kan, Kudus kan kota kecil. Ketika dia buka di Semarang, nggak nendang, Mbak. Nggak ada yang laku, nggak laku ya. Ada yang beli tapi tidak sebanyak itu gitu. Cenderung sepi Oke. gitu. Jadi akhirnya pusing juga dia udah banyak dana yang keluar tapi pemasukannya nggak ada gitu. Nah kalau disupport terus dari pusat kan boncos lama-lama. Kapalnya bisa kayak Titanic ya Mas ya. Betul. Oke, baik. Mas Ponco, itu tadi masukan dari Mas Tom. Silakan saja dioptimalkan yang ada dulu. Mungkin bisa menahan diri untuk tidak membuka cabang karena memang situasi dan kondisinya masih sangat-sangat unpredictable. Apalagi ada pembatasan ya. Orang masih keluar juga masih ada peraturan-peraturan atau regulasi yang harus kita taati. Silakan tadi ya dengan protokol kesehatan promo rame-rame ini mungkin bisa dioptimalkan juga. Oke, terima kasih kata Mas Ponco. Baik, ini ada lagi nih Mas dari Tuti. Selamat siang Mas Tommy dan juga Mbak Santi. Saya ini mau franchise. Yang lagi tren saat ini adalah minuman. Sebut saja, oh nggak usah ya Mas, nggak usah sebut merek ya. Dia belum berpromo di Apredio soalnya. Bla 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 gitu ya. Ini sebuah minuman yang sedang hit saat ini. Dan apakah saya juga harus melakukan survei? Apakah cukup dengan brand itu sendiri sudah bisa membuat orang datang ke kafe yang ingin saya buat untuk franchise tersebut? Bisa dong Mas kasih masukan-masukan apa yang harus saya siapkan? Selain saya percaya ini brand sudah bagus, kemudian tinggal saya menyesuaikan topping-toppingnya aja. Apa yang harus saya lakukan untuk mengambil franchise ini? Oke. Ya, kalau memang brandnya sudah besar sih itu sebuah keuntungan juga ya. Jadi yang penting kita juga pertama melihat dulu supportnya mereka. Apakah mereka juga ikut mempromosikan brand yang kita beli seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut saya tetap kita harus survei supaya apa? Supaya double gitu. Sudah brandnya kuat, kemudian tempatnya tepat, ya kita jadi tinggal kalau istilah jualan tuh nyayur gitu kan. Effort yang kita keluarkan juga tidak terlalu besar. Jadi kita tinggal hembuskan saja eksistensi di sosial media, mereka pun sudah datang dengan sendirinya. Jadi memang bagaimanapun juga lokasi tetap berpengaruh ya. Karena ada juga waktu itu brand makanan sop ayam gitulah. Itu juga buka di Kudus dan sepi gitu. Padahal di pinggir jalan besar, padahal brandnya itu terkenal banget gitu kan. Di mana-mana ada jadi, ya. Di mana-mana ada gitu. Nah, ternyata tidak nendang juga di sini gitu ya. Jadi memang tempat itu juga harus menyesuaikan juga. Jadi kita lihat apakah di sekitar sini tuh orang-orang pertama sudah terdidik dengan brand tersebut. Kalau sudah ya oke. Nah, jangan-jangan juga nanti orang-orang yang sudah terdidik dengan brand itu justru jauh tempatnya di lokasi kita. Nah, itu kan mereka jadi malas gitu. Ya, walaupun sekarang ada ojol ya. Nah, tapi kalau mereka ingin menikmati langsung di tempat ya, ada nih bagus nih, tapi kejauhan seperti itu. Ya sudah, sama aja kan itu menghalangi orang datang ke tempat kita. Jadi perlu dimatengin juga masalah tempat. Menurut saya seperti itu sih. Iya, jadi kalau sop dicontohkan Mas Tom ternyata lidah orang Kudus masih kalah dengan Garangasem gitu ya Mas ya. Susah juga ya Mas ya. Ya, Itu kan begitu ya Mas ya. Seperti itu. Dia memilih Garangasem daripada sop gitu misalnya gitu ya. Iya. Oke, ditanyakan lagi nih, sejauh mana sih Mas efektivitas saya mengambil orang untuk berpromo lewat sosial media?
taruhlah endorser atau pemain selebgram gitu. Ya, kalau efektif sih efektif ya, karena mereka kan punya fan base. Jadi intinya kita mengendorse itu kan adalah untuk memperluas jangkauan. Kemudian mengedukasi bahwa ini loh ada produk buat kamu-kamu semua gitu. Jadi silahkan digunakan sesuai dengan kemampuan kita aja. Dan sekarang banyak banget kok influencer atau selebgram yang bisa kita pilih sesuai dengan target market. Nah, itu juga harus kita teliti juga ya. Kalau kita pilih influencer sama selebgram, apakah fanbase kita tuh cocok sama harga dan kebutuhan mereka gitu. Nah, itu harus ditanyakan juga kepada si selebgram. Kemudian ketika bagus lagi nih, kita tanya nih si insight sosial medianya si selebgram itu seperti apa gitu kan. Memang mungkin banyak selebgram yang followernya jutaan tapi yang nonton sedikit, bisa juga seperti itu. Nah, kalau memang selebgramnya atau influencernya bagus, boleh dong saya lihat insight kamu, insight postingannya gitu. Jadi kebanyakan penontonnya tuh dari kota mana tuh kan nanti akan ada. Kemudian yang melihat itu banyakkan pria atau wanitanya gitu. Jadi kita juga harus belajar tentang hal itu supaya tidak hanya sekedar merekrut influencer atau selebgram. Supaya bahasa Jawanya tuh titis gitu, Mbak. Ya. Jadi pelurunya itu tepat sasaran gitu ya, Mas ya. Tepat sasaran, betul. Gitu. Ini masih suka ngomong Jawa juga karena kita dari Jawa tadi ke susu, ke buru-buru ya. Oke. Nah, memang kalau punya uang itu orang pengennya cepet ini aja ya, Mas, praktis franchise gitu. Padahal perlu banyak hal-hal yang harus disiapkan untuk itu ya. Karena pernah ada di sebuah tempat itu temen franchise terus beberapa yang bicara bahwa minuman mahal gitu ya. Kalau di sini mah nggak nyampe segitu. Enaknya kan es teh gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, ini hal-hal yang yang harus disadari juga bagaimana karakter masyarakat di situ, apakah itu sudah familiar dengan hal-hal itu juga. Satu lagi Mbak, ini ada kasus di teman saya juga, dia beli franchise makanan gitu, kuliner. Samping-sampingnya tuh kampus Mbak, samping-sampingnya kampus, tapi tempat dia sepi. Padahal kuliner ini terkenal. Tapi sepi. Terus gimana dong? Iya. Padahal samping-samping kampus ya. Kampus itu. Dan harganya emang harga kulinernya itu satu porsi harga mahasiswa sebetulnya, tapi sepi. Iya. Nah, ini juga harus dicari juga ya. Diperhatikan. Benar-benar. Cocok enggak gitu ya. Jadi jangan lihat ini pasti deh pasti prospek gitu karena ini sudah ada di mana-mana gitu. Ternyata habit di situ beda juga. Baik, selamat siang atau selamat pagi nih. Ada kalau Mas Ponco udah siang ya. Kalau di sana kan sudah selisih 1 jam ya. Mas Ponco terima kasih. Kemudian Imam Ali Hamdani juga terima kasih. Kemudian juga kita sapa lagi ada siapa nih? Banyak sudah di atas-atas. Ada Fanhas _Sihab nyimak kan. Ini siapa nih Mas? Ini Juragan Kaos Kudus nih. Juragan Kaos Kudus. Oke, terima kasih Mas. Kemudian juga ada Agra siapa nih? Agra, halo. Naik ke atas terus. Oke, terima kasih deh. Pokoknya semuanya sudah bergabung ya. Baik, ini ada lagi yang sudah memunculkan di WhatsApp pertanyaan. Selamat siang Kakak Tommy dan juga Kakak Santi. Saya Anita. Saya ini seorang mahasiswa, tapi saya juga sudah punya bisnis online. Tapi bisnis online saya adalah makanan khusus yang saya buat dari seafood. Jadi sekarang saya menggunakan frozen untuk saya jualan. Nah, pertanyaan saya adalah apakah syarat-syarat atau bagaimana caranya saya mencari distributor yang tepat sasaran atau titis yang disampaikan Mas Tom tadi ya, untuk bisa memasarkan produk-produk saya dan juga orang semakin aware. Karena saya merasa kalau hanya dengan dari sosial media saya saja kurang begitu banyak yang tahu. Silakan Mas.
Anita. Ya, untuk Berarti cari distributor ya? ya, cari distributor tentunya kita harus sudah siapkan dulu ya. Jadi kalau orang bergabung menjadi distributor itu benefitnya apa aja nih, gitu kan? Nah itu harus jelas dulu sehingga orang itu merasa aman dan nyaman juga menjadi distributor kita, dan tentunya dia akan terus berusaha untuk jualan produknya kita seperti itu. Jadi kita bikin skemanya dulu nih, skema distributor, skema agen atau skema reseller seperti itu kan. Nah barulah kita baru kita open lah, kita buka lowongan sebagai mitra distributor. Nah, kamu kalau jadi distributor kami, kamu akan dapatkan A, B, C, D, E, E, A, B, C, D, E, F gitu kan, dan dengan support system yang A, B, C, D juga gitu. Nah, itu harus dijelaskan secara transparan juga, ya, jadi supaya orang itu tertarik jadi distributor. Nah, itu dulu sih skema distributornya ini bisa mencontek lah di tempat-tempat lain. Jadi kita misalnya ada sebuah peluang usaha yang juga membuka skema distributor, ya kita pura-pura aja nanya aja di situ. Kalau mau jadi distributormu apa sih syaratnya gitu, terus benefitnya apa, dia pasti akan sebutkan kan. Nah, kita bisa mengumpulkan itu ya, menjadikan satu, kita combine jadi satu skema punyanya kita sendiri. Jadi itu yang harus disiapkan. Nah, kadang-kadang itu banyak juga teman-teman yang mencari distributor tapi dia lupa materi-materi promonya dan sebagainya, itu belum disiapkan sehingga distributor tuh kayak berjuang sendiri gitu. Padahal distributor kan kalau belanja kan pasti besar ya, pasti skalanya besar banget lah kalau distributor levelnya kan. Seperti itu. Jadi kita juga harus menyiapkan benefit apa ya atau support system apa yang akan mereka dapatkan gitu. Sehingga sama-sama cuan nantinya gitulah. Betul. Nah, itu yang harus dipersiapkan adalah support sistemnya ya, Mas. Bagaimanapun distributor kan juga pengen profit ya dari apa yang dia lakukan ya. Oke. Baik, Pasti. itu ya Mbak Tuti. Jadi siapkan dulu apa yang menjadi ininya, benefitnya. Jadi orang bisa saja langsung habis itu mungkin langsung dibuka ya, Mas. Membuka peluang distributor gitu, promonya. Iya, iya, misalnya kita dibutuhkan 3 distributor untuk wilayah Jateng, Jatim, Jabar misalnya kayak gitu. 3 dulu deh, 3 dulu supaya nggak ribet dulu kan. Nah, nanti kalau sudah jalan kita bisa nambah lagi untuk yang di luar Pulau Jawa misalnya kayak gitu. Iya, karena memang harus di-maintain sih ya, Mas, tetap ya. Iya dong harus. Iya. Nah, kita juga cek juga Mbak pengirimannya bagaimana kan gitu. Pengiriman produk-produknya sudah bisa menjangkau mana, makanya yang dekat-dekat dulu Jateng, Jatim, Jabar misalnya kayak gitu. Jadi kita butuh 3 distributor. Jadi tiap hari memang kita harus posting tentang open distributor tersebut gitu. Oke, cukup saya kira ya. Nanti kalau memang ada pertanyaan lagi silakan bisa dimunculkan di WhatsApp-nya Apredio boleh. Atau saat ini kalau Anda sedang mendengarkan Market Corner, Anda bisa mengikuti lewat Instagram Live Apredio SMG. Dan ini kita Agrania Mania juga Lutfi _S Parlan, siapa? Iya betul ya. Pratama, kemudian R.D.Sign, kemudian ada Habibi 11. Iya, ini Kang Dani Jepang juga, Habibi 11, Abi, kemudian Yoga CS juga selamat bergabung. Baik, Mas Tom, ini sudah waktunya kita harus pamitan, tapi sekali lagi bahwa ketika kita berjualan online itu memang kita akan menghadapi beragam karakter manusia yang sangat unik ya, Mas ya. Satu kuncinya apa, Mas? Kalau kita sudah siap membuka lapak online atau lapak apapun juga? Iya, jadi memang kalau kita sudah jualan online, terutama ya karena sekarang digital, ya kita harus siap dengan kondisi apapun. Nah, kenapa sih kok pembelinya tuh mungkin banyak yang rewel kalau gitu? Ya mungkin saja kita segmen targetnya juga tidak tepat, itu juga bisa seperti itu. Nah, kemudian untuk meminimalisir hal-hal tersebut supaya tipe pembeli itu sebenarnya banyak banget. Ada tipe pembeli yang senang dengan harga murah. Nah, itu kan nanti itu kalau misalnya kita ada promo-promo ya sasarlah pembeli-pembeli yang seperti itu. Kemudian intinya pembeli itu akan membeli produk itu 80% menggunakan emosinya terlebih dahulu. Karena
Ya, pembeli itu kan akan mencari solusi atas masalahnya, dan solusi itu adalah produk kita. Jadi kita banyakin testimoni lah untuk mengurangi pembeli yang cerewet. Jadi harus meningkatkan kepercayaan pembeli dulu supaya pembeli ini tidak banyak bertanya tapi langsung beli, seperti itulah. Oke, siap. Hamba Allah siapapun Anda, ini tadi sudah dibahas dan mudah-mudahan ini juga bisa memberikan masukan kepada Anda bahwa berjualan itu online atau offline memang banyak sekali yang harus kita siapkan, terutama secara emosional ya, dan spiritual juga, karena Tuhan sudah membagi rezeki kita, jangan khawatir lah ya. Yeah. Baik, terima kasih Mas Tom. Untuk hari ini kita ketemu lagi insya Allah minggu depan dengan tema yang lain. Okay. Untuk Anda yang bergabung terus, jangan lupa ya, setiap Senin selepas jam 10 pagi ya, kita ketemu dalam Market Corner. Thank you Mas. Salam untuk keluarga. Thank you, Mas Assalamualaikum Adi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the main station.